البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang dijelaskan oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita akan masuki beberapa contoh termasuk perkara-perkara yang diharamkan dan wajib kita memperingatkan kaum muslimin dari perkara yang haram tersebut, serta wajib bagi kita semuanya taubat terhadap perbuatan haram tersebut. Setelah beliau menyebutkan bahwasanya kita semuanya wajib bertaubat dari perkara yang haram dengan dalil yang sudah kami sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, memang seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, orang manakala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, pasti akan Allah taala ampuni apabila dia benar syarat-syarat taubat yang dia lakukan. Pertama, karena ikhlas. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Yang keempat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat tersebut. Dan orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah rugi, justru akan beruntung. Justru akan beruntung. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi ingat, taubat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan syariat Islam adalah sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian semuanya kepada Allah dengan taubat yang tulus, taubat yang benar, dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan. Pertama, apa itu syaratnya? Ikhlas. Kedua, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Tiga, udah berazam kuat tidak mengulangi kembali. Yang ketiga, menyesali. Keempat, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Jangan lupa, ikhlas, menyesal, meninggalkan, berazam kuat tidak mengulangi kembali. 4 syarat tersebut upayakan sudah terkondisikan. Naam. Untuk mengenai waktunya, jangan dilakukan taubat setelah apa? Nyawa sampai di kerongkongan. Dan jangan dilakukan taubat ketika matahari terbit dari arah barat. Naam. Kita lanjutkan biar tambah jelas di sini. Halaman 295. Wa alaihi an yastaghfirallah katsira, bal ala kulli muslimin an yaksura minal istighfar mimma
mimman yalbihi min akhta'is akhta'in saghiratan aw kabiratan. Artinya wajib atas seorang muslim beristighfar kepada Allah taala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita tidak ada jaminan. Kita bukan nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang beliau dijamin saja, yang beliau pemegang kunci surga, yang beliau dosanya diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, beliau istighfar dalam sehari berapa coba? Aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kita siapa? Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan atba'ut tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'ut tabi'in. Tentunya sangat lebih layak lagi kalau kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dengan memegang kunci surga, kemudian dijamin dosanya diampuni, itu pun istighfar dalam sehari apa? Lebih dari 70 kali. Perbanyak istighfar padahal udah jamin ampunan. Kita enggak ada yang jamin. Enggak ada yang jamin, barakallahu fiik. Dan belum tentu ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Tepat pada waktunya. Namun walaupun demikian kita harus mencari waktu-waktu yang tepat. Paham ya? Mungkin sepertiga malam terakhir, paham ya? Atau ketika antara adzan dan iqamah, atau ketika antum dalam kondisi safar, atau antum dalam keadaan puasa, itu semuanya termasuk apa? Waktu-waktu yang dikabulkan doa. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini, bal 'ala kulli muslimin an yuksir minal istighfar mimma yalbihi min akhta'in saghiratan aw kabirah. Bahkan wajib atas setiap muslim untuk memperbanyak istighfar. Yang bisa apa? Nah, barakallahu fiikum, dari perbuatan yang dia lakukan, berupa kekeliruan yang besar ataupun yang kecil. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, zat yang senantiasa memberikan ampunan kepada hambanya. Jadi jangan pernah antum atau kita putus asa dikarenakan dosa yang telah kita lakukan. Tapi menyesallah, meninggalkan, berazam kuat tidak mengulangi dan ikhlas dalam bertaubat tersebut. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Tapi bagaimana untuk membangun masa depan yang terbaik, masa depan yang maju, bermutu, sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan mengampuninya, akan menerima taubatnya. Naam, kita lihat sini, fakasratul istighfar wal inabah ilallahi sifatul mu'minin al-mukhbitin. Masya Allah. Maka banyak istighfar dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Masya Allah. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri-diri mereka, berbuat kezaliman, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Enggak boleh putus asa. Sudah kita lewati kisah pembunuh berapa jiwa? 100 jiwa yang dia bunuh. Awal mulanya membunuh 99 jiwa. Dia bunuh, mencari ampunan, datang kepada ahli ibadah, tanya, saya sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada kesempatan untuk tobat? Apa kata ahli ibadah yang tidak punya ilmu tadi? Ahli ibadah mengatakan tidak ada, dibunuh sekalian sama orang tadi. Akhirnya genaplah menjadi 100 jiwa yang dia bunuh. Terus dia mencari petunjuk, bertemulah orang alim, orang yang berilmu, bertanya, aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada pintu taubat? Masih ada kesempatan untuk taubat? Apa kata orang yang berilmu tadi? Ingat-ingat, orang yang berilmu
dengan seizin Allah Ta'ala bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Bayangkan, yang pertama tadi ahli ibadah. Ibadahnya banyak tapi nggak punya ilmu. Nggak bisa menyelamatkan dirinya, nggak bisa menyelamatkan orang lain. Buktinya dirinya dibunuh. Ya enggak? Karena tidak didasari ilmu tadi itu. Dan tidak bisa menyelamatkan orang lain tadi. Nah ini orang yang berilmu ditanya, aku sudah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada peluang pintu taubat? Apa kata orang yang berilmu tadi? Apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Intalik ila ardin kada wa kada, pergilah kamu ke bumi sebelah. Fa inna hunaka unasan ya'buduna Allah fa'budillah ma'ahum. Di sana ada manusia beribadah kepada Allah, ibadahlah kamu bersama mereka. Adapun bumimu yang pertama, ardun su, bumi yang sudah jelek. Kamu sudah terlalu banyak berdosa di situ. Pergilah orang tadi yang membunuh berapa jiwa? 100 jiwa. Pergi dia. Pergi. Kemudian Allah takdirkan sampai tengah perjalanan meninggal dunia orang tadi. Datanglah dua malaikat. Dua malaikat datang rebutan, yaitu malaikat rahmah dan malaikatul adzab. Kenapa rebutan? Karena zahirnya orang ini ingin tulus dia dalam taubatnya, ingin pindah ke bumi sebelah. Sudah ingin apa? Benar-benar hijrah, pergi dari tempat yang penuh dengan dosa yang dia lakukan tadi itu. Kemudian malaikat yang satunya, yang malaikatul adzab, dia menyangka dia belum pernah beramal kebaikan sama sekali, sehingga layak kalau diazab. Paham ya? Akhirnya apa? Barakallahu fiik, debatlah dua malaikat tadi, rebutan. Memperebutkan tentang orang tersebut, siapa yang kira-kira layak untuk mendapatkan atau membawa rohnya. Akhirnya datanglah malaikat yang ketiga sebagai penengah. Kalau begitu kisu, ukurlah bumi mana yang paling dekat yang dia tuju atau yang dia barakallahu fikum tinggalkan. Ternyata setelah diukur lebih dekat bumi yang dia tuju, diambillah oleh malaikat rahmah. Syahidnya situ barakallahu fikum, taubat itu senantiasa terbuka pintunya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, "La tanqatul hijrah hatta tanqatul taubah, wa la tanqatul taubah hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha." Artinya apa? Tidak akan pernah terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan pernah terputus taubat sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arah barat. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan pernah kita berputus asa, terus berupaya dan mengingat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini ayatnya ini. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi, semua dosa Allah taala ampuni, semuanya. Bahkan dosa kesyirikan Allah ampuni kalau taubat sebelum meninggalnya. Dosa kesyirikan pun Allah Ta'ala akan mengampuninya kalau dia taubat sebelum meninggalnya, tanpa terkecualikan. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa anibu ila rabbikum maslimulah, dan kembalilah kalian semuanya kepada Allah Rabb kalian, dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab pada kalian. Tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong kembali. Jadi jangan sampai menunda. Istighfar, taubat, minta maaf kepada saudaranya misalkan, jangan pernah tunda. Tidak seperti orang awam yang jauh ilmu, mereka maaf-maafan ketika Idul Fitri saja atau ketika awal Ramadan. Itu enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan, dan hari apa, bulan apa, kapan, kita enggak tahu. Nah, istighfar harus segera, bertaubat segera. Penundaan sampai tahun depan, sampai hari raya, sampai Ramadan, itu justru berakibat apa? Rusak. Ya kalau dia masih usianya panjang. Lah kalau dia meninggal sebelum Idul Fitri, meninggal sebelum Ramadan, belum sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat, wa bil jumlati fa innan nasa qad istahanu bil muharramat allati yajibul hadaru minha wa minha al ijmalan ma yali. Masyaallah. Disebutkan ringkas sekali ini, rinciannya satu persatu. Secara global manusia banyak yang meremehkan perkara yang haram. Banyak meremehkan perkara yang haram. Dan kadang kita terjatuh tidak terasa. Kita lihat apa saja perkara yang haram tersebut yang seharusnya wajib berhati-hati darinya. Di antaranya penyebutan yang secara apa? Barakallahu fikum globalnya, karena banyak sekali. Yang berikutnya ini. Pertama, perhatikan yang punya kitab. Tahlilu ma harramallah au tahrimu ma ahallallah.
Pertama, dosa besar yang banyak orang lalai, banyak orang tidak terasa terjatuh dalamnya adalah mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan dan menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu. Paham ya? Ini termasuk dosa besar. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala menghalalkan, antum atau kita jangan Jangan mengharamkan kalau Allah Ta'ala halalkan. Kalau Allah Ta'ala halalkan, jangan mengharamkan. Kalau Allah Ta'ala haramkan, jangan menghalalkan. Paham ya? Kita mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu undang-undang yang paling bagus, paling sempurna, tidak ada tandingannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Itu undang-undang paling bagus juga sudah. Karena undang-undang bikinan manusia bisa berubah-ubah. Paham ya? Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita meyakini ada undang-undang, peraturan yang lebih sempurna, yang lebih bagus, yang lebih barakallahu fikum bijaksana selain Al-Qur'an Sunnah. Jangan pernah punya keyakinan seperti itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa? Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Meyakini adanya undang-undang peraturan yang lebih sempurna, yang lebih bagus daripada Al-Qur'an Sunnah, maka terjatuh dalam kekufuran wal iyad billah. Hati-hati barakallahu fiik. Naam. Kita lihat sini. Yang kedua, al-i'tiqadu fi ta'tsirin nujum. Al-i'tiqadu fi ta'tsirin nujum wal kawakib fil hawadits wa hayatun nas. Keyakinan adanya pengaruh pada bintang terhadap kejadian-kejadian di alam semesta ini dan kehidupan manusia. Wah, ini bintangnya muncul seperti ini, berarti akan terjadi ini misalkan, enggak bisa. Keyakinan seperti itu keyakinan apa? Kekufuran. Bahkan masalah hujannya bukan karena bintang. Disebutkan dalam hadis yang sahih, "Na barakallahu fikum, na man qala mutirna binawi kada wa kada fa innahu amana bil kawkab wa kafara bi." Barang siapa yang mengatakan kami dikasih hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka sungguh dia telah beriman dengan bintang dan kufur kepada Allah Ta'ala. Wa man qala mutirna bi fadlillah, dan barang siapa yang mengatakan kami dikasih hujan karena keutamaan dari Allah, amana bi wa kafara bi kawkab, maka dia sungguh telah beriman kepada aku dan kufur dengan bintang. Paham ya? Ini penting ini. Karena kebanyakan orang bukan meyakini bintang tertentu itu ada pengaruh dengan alam semesta ini dan ada kaitannya dengan kehidupan manusia, enggak benar. Yang ketiga, i'tiqadun naf'i fi asya' lam yaj'alha al-khaliq kadzalik. Meyakini adanya manfaat pada perkara-perkara yang zat yang Maha Pencipta tidak menjadikan ada manfaat di situ. Seperti apa? Keyakinan orang-orang khurafat, orang-orang musyrikun, ya, sebagian mereka meyakini di dalam akik, batu akik tahu? Batu akik itu ada kekuatan yang tersendiri. Kemudian beli batu akik yang bentuknya seperti ini, model seperti ini. Sabuk juga ada yang meyakini seperti itu. Kain mori, kain kafan itu ada yang meyakini juga. Itu semua syirik. Paham ya? Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan manfaat di dalam apa? Benda tersebut. Yang berikutnya, at-tiyarah. At-tiyarah menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Dia mau berangkat kerja, nengok ke burung yang dia miliki. Misalkan dia punya burung kakak tua atau burung merpati, dilihat sama dia pagi harinya. Oh, ternyata burungnya terbangnya ke arah kanan, tanda kebaikan katanya, berangkat kerja. Oh, ternyata burungnya ke arah kiri terbangnya. Oh, dari tanda sial ini enggak berangkat kerja. Itu semuanya tiarah, haram. Paham ya? Tatanyur haram. Seseorang kalau sudah bertatanyur, orang tersebut apa? Kehilangan keutamaan yang sangat besar. Yaitu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu diperuntukkan di antaranya untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak tatanyur. Humul ladzina la yastarqun wala yatatanyarun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dan tidak bertatanyur. Ingat-ingat, tatanyur itu menentukan nasibnya dengan burung atau yang semisalnya. Kalau zaman jahiliyah dulu dengan burung. Kalau zaman jahiliyah dulu dengan apa? Dengan barakallahu fikum burung. Tapi walaupun tidak dengan burung, dengan hewan-hewan yang lainnya namanya tatanyur. Namanya apa? Tatanyur haram. Jadi kalau menentukan nasib atau keadaan kita, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadikan patokannya burung atau yang semisalnya. Naam, perhatikan baik-baik. Allahul musta'an. Naam. Paham ya? Jadi tidak harus burung. Kalau orang jahiliyah dulu burung. Mungkin burung apa? Burung gagak atau yang semisalnya, berarti menunjukkan ada orang mati, menunjukkan bahwasanya kebaikan. Haram. Nah, barakallahu fi. At-tasya'um minal mar'iyat awil masmu'at wa hiya minasy-syirk. Atau
dia menentukan apa keadaan dirinya dari sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar. Wah, tadi ana melihat ada anjing yang larinya kencang. Wah, menunjukkan kayak tanda sial ini. Nah, itu enggak boleh juga. Jadi dia menentukan keadaan dirinya karena melihat sesuatu itu loh. Nah, itu enggak boleh. Atau karena mendengar. Ini kok baru jam 8 malam kok ada suara burung hantu ini. Wah, sial ini. Dengar suara burung hantu. Misalkan. Wah, tanda sial ini. Ini juga haram, enggak boleh. Paham ya? Nah, menentukan keadaan dirinya, nasibnya dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar termasuk kesyirikan. Yang berikutnya, al-julus ma'al munafiqin awil fusaq isti'nasan bihim aw inasan lahum. Perhatikan baik-baik ini. Duduk dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang fasik karena apa? Merasa kasihan dengan mereka. Bahkan hidup bersama mereka. Itu juga termasuk perkara yang dilarang. Karena apa? Hati itu lemah. Jadi kalau mencari teman duduk yang baik dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salafiyun, sudah kita lewati kan pengaruhnya sangat besar teman duduk. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, lihatlah siapa yang dia jadikan teman. Kalau yang dia jadikan teman adalah orang-orang jahat, walaupun dia baik, dia akan terpandang di mata orang itu jahat. Walaupun orangnya baik. Kalau yang dia jadikan teman adalah orang-orang saleh, walaupun orang ini enggak saleh, dipandang orang dia nampaknya saleh. Permisalannya apa kemarin? Masalu al-jalis salih wal jalis su' kahamil miski wa nafikhil kir. Sudah kita lewat hadisnya kan? Hadisnya sudah kita hafal semuanya kan? Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, permisalannya bagaikan apa? Penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Paham ya? Teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Antum ketika berteman dengan apa? Penjual minyak wangi, tercium bau apa? Bau harum. Imma antum beli minyak wanginya, atau antum akan dikasih minyak wanginya, atau apa? Atau semuanya serba wangi. Itu kalau berteman duduk dengan apa? Dengan orang yang baik. Nah, walaupun antum bukan penjual minyak wanginya. Sebaliknya, antum ketika berteman duduk dengan orang jelek, seperti permisalannya berteman duduk dengan orang pandai besi, tukang pandai besi, semuanya serba bakar-bakar. Paham ya? Baunya enggak sedap, bau bakar-bakar. Imma terkena percikannya kemudian apa? Terbakar pakaiannya, atau mencium bau yang enggak enak. Paham ya? Jadi teman duduk sangat berpengaruh. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gara-gara dulu ketika dunia tidak berhati-hati dalam mencari teman duduk. Ini penting sekali. Nah, ayat yang sebutkan dalam surat Al-Furqan sebagai patokannya, penyesalan datang di akhir bukan di awal. Paham ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Artinya apa? Datang suatu hari yang orang itu menggigit jari jemarinya. Biasanya kalau orang menggigit jari jemarinya itu menunjukkan nyesal gitu loh. Paham ya? Nah, seraya dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya duhai seandainya aku dulu menjadikan Rasul itu sebagai jalan yang aku tempuh. Menyesalnya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celakalah aku katanya. Kalau seandainya aku dulu enggak menjadikan si fulan seorang teman, ini si fulan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku. 'Ani dzikri, dari mengingat Al-Qur'an. Sesat dia. Didatangi teman duduk yang jelek tadi itu. Nah, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan memang senantiasa berupaya untuk merendahkan manusia. Teman duduk penting sekali. Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah taala ingin menurunkan azab air bah yang sangat besar sekali, anaknya, putranya diajak bapaknya ngeyel, nolak, bangkang, bantah, durhaka anaknya, putranya betul. Sebabnya apa? Teman duduk. Apa ayatnya? Saat itu Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya untuk apa? Naik di atas kapalnya, di atas perahunya. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin ini. Wahai putraku, naiklah sini bersama bapak. Naik di atas kapal. Kamu jangan bersama orang-orang kafir. Teman duduknya orang kafir ini. Ma'al kafirin, ma'al mujrimin, ma'al munafikin, ma'al musyrikin.
Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka. Orang-orang kafir. Bayangkan anaknya jawab apa? Nah, barakallahu fikum, anaknya nolak. Malah anaknya ngomong, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Aku akan naik ke gunung itu katanya. Biar selamat dari air bah katanya. Kemudian apa? Di hari tersebut ternyata tidak ada lagi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah rahmati. Anaknya ngeyel, akhirnya apa? Wahala bainahuma. Nah, barakallahu fikum. Wahala bainahuma al-maut fa kana minal mukhrafin. Akhirnya terhalang-halangi antara bapak dan anaknya, gelombang yang sangat besar, anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Sebabnya apa? Teman duduk yang jelek tadi itu. Abu Thalib ketika ditalkin oleh siapa? Rasulullah SAW. Mau enggak ditalkin? Enggak mau dia. Teman duduknya juga orang jelek. Paham ya, siapa itu? Sampai ketika ditalkin di akhir hayat ada duduk dua orang itu, nongkrong di situ. Bisik-bisik Abu Thalib. Ya, dua orang siapa ini? Dua orang ini. Rasulullah sudah mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha 'indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai suatu kalimat yang apa? Yang akan aku jadikan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Nah, kemudian pamannya malah enggak mau mengucapkan. Dibisik-bisik dua orang. Dua orang jahat sekali ini. Siapa dua orang tersebut? Antum? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Paham ya? Atarghabu an millati Abdul Muthalib katanya. Bisik. Kamu benci apa dengan agamanya Abdul Muthalib? Fa aba ayyakula la ilaha illallah fa mata ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya dia enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Paham ya? Mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Bayangkan itu. Allah musta'an. Itulah keadaan teman duduk yang jelek, sangat berbahaya sekali. Nah, ikhwani fi din azza wa jalla, kita ambil dikit lagi. Kata beliau di sini, tarkut tuma'ninah fis shalah. Ini sekarang kaitannya dengan masalah salat. Termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan termasuk perkara yang ini merupakan perkara yang haramkan dan termasuk dosa juga adalah meninggalkan apa? Meninggalkan ketenangan ketika salat. Jadi ketika sholat enggak tenang dia, enggak tumakninah. Ya, sholatnya banyak gerak, banyak main, tertawa-tertawa, cengenges-cengengis. Paham ya? Enggak fokus, itu termasuk apa perkara yang dilarang dalam syariat ini. Karena kalau sholat itu fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan noleh kanan, noleh kiri, ada orang masuk masjid noleh gini. Ngapain itu loh? Fokus lihat arah sujud. Noleh gini dulu. Allah musta'an, hindari. Paham ya, walaupun sekecil apapun antum jangan dibiasakan biar nanti kalau besar terkondisikan terbiasa dengan apa? Tenang ketika salat. Berikutnya al-'abthu. Nah, atau al-'abathu wa kasratul harakah bis shalah, ya kan? Bermain-main dan banyak gerak ketika salat. Hindari. Bermain-main, banyak gerak ketika salat juga termasuk perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Bermain-main, banyak gerak ketika salat. Nah, apalagi sampai tertawa-tertawa, kemudian temannya sholat didorong dari belakang, jangan. Semuanya dikondisikan sholat menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuma'ninah, khusyuk, tidak terburu-buru. Naam, tidak tergesa-gesa. Kemudian berikutnya sabqul ma'mum atau sabaqul na'am. Sabaqal ma'mumu imamahu fis shalah amda. Ini. Makmum mendahului gerakan imamnya ketika sholat sengaja. Jadi ingat-ingat penting ini ya. Ancamannya apa? Nanti diubah seperti himar. Paham ya? Sebagian riwayat diubah kepalanya seperti kepala himar. Kalau seandainya apa? Dia mendahului gerakan imam ketika sholat. Tunggu imamnya gerak dulu sampai selesai baru antum mengikuti setelahnya. Allahu Akbar baru antum ikuti setelahnya. Nah, seperti itu. Jadi seorang makmum mendahului imamnya di dalam salat gerakannya itu tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan malah imam mengikuti makmumnya, makmum mengikuti imamnya. Paham ya? Makmum mengikuti imamnya. Allah musta'an. Naam. Berikutnya, ityanul masjid liman akala basalan aw sauman aw ma lahu ra'ihah karyah. Ini penting juga nih. Datang ke masjid bagi orang yang makan, na'am barakallahu fikum, na'am bawang merah,
atau makan bawang putih, atau makan makanan yang mengandung bau yang tidak sedap, itu jangan datang ke masjid dulu. Rasulullah SAW mengatakan, man akala basalan aw sauman fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah atau yang semisalnya, jangan mendekat masjid kami. Tunggu dulu sampai selesai dan hilang baunya. Dapat rukhsah udzur situ. Tapi di sana ada makanan-makanan yang bisa untuk menghilangkan bau tersebut. Dikonsumsi dengan cara mungkin dalam kondisi sudah matang, itu menghilangkan bau. Kalau di Arab sana ada namanya baktunis, semacam sayur-sayuran itu. Baktunis ini kalau antum makan setelah makan bawang merah atau bawang bombay atau bawang putih, antum makan itu baunya hilang. Kalau misalkan antum makan bawang putih untuk pengobatan, masih mentah, baunya ada, terus antum gosok gigi kok hilang baunya, enggak masalah. Tapi kalau baunya masih ada, jangan ke masjid dulu. Kenapa? Karena nanti mengganggu orang, mengganggu jamaah, bukan mengganggu jamaah lagi, malaikat yang diganggu nanti. Malaikat terasa terganggu kalau Banu Adam juga terganggu. Innal malaikah tata'adza kama yata'adza bihi Banu Adam. Malaikat itu merasa terganggu kalau Banu Adam juga terganggu. Antum ketika sholat, di samping antum ada orang habis makan jengkol, habis makan petai, atau habis makan sesuatu yang baunya sedap gitu ya. Sedap maksudnya baunya ya enggak enak gitu ya. Nah, antum sholat, orangnya gelegean, sendawa, misalkan. Wah, rasanya gimana kira-kira? Itu makanan, bau ketiak saja enggak enak, itu loh. Maksudnya bagaimana? Gangguan tersebut bukan hanya mengganggu Bani Adam, malaikat terganggu. Upayakan dikondisikan, kalau misalkan sudah pakainya 2 hari 3 hari sudah bau ya ganti pakaian. Punya minyak wangi ya pakai minyak wangi. Kan kita bagaimana menjaga apa? Sebelah kita tuh nyaman gitu loh dengan keberadaan kita, bukan malah kita mengganggu keadaan sebelah kita. Seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau misalkan dia masih kondisi bau mulutnya tadi itu, dapat rukhsah keringanan dia sholat di rumah sampai hilang baunya. Nah, tapi kalau bisa dihilangkan langsung mesti enggak ada rukhsah lagi. Kalau menyengaja, boleh enggak Ustaz menyengaja makan bawang putih sebelum sholat biar nanti sholatnya di rumah? Itu berarti namanya apa? Tipu muslihat, haram. Disebutkan namanya hilah namanya. Sengaja makan bawang putih biar nanti apa? Enggak ke masjid. Wah, ini kan ada larangannya. Tapi sengaja dia, itu haram, enggak boleh. Paham ya? Ini maksudnya kalau dia itu bukan menyengaja tapi berobat itu loh. Mengobati dia sakit misalkan, itu bisa. Tapi kalau menyengaja biar dapat keringanan tadi itu enggak boleh. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat sini dikit lagi, imtina'ul mar'ah min firasyi zawjiha bi ghairi idnin syar'i. Berikutnya, seorang wanita melarang. Perhatikan ini. Seorang wanita melarang dan juga tidak mau atau melarang dari kasur suaminya tanpa izin yang syar'i. Nah, maksudnya apa? Maksudnya diajak berhubungan enggak mau istrinya. Tidak menyebutkan alasannya. Kalau menyebutkan alasan masih penting. Mungkin karena datang bulan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Datang bulan tahu ya antum? La ba'as, nanti tahu sendiri insyaallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, atau yang semisalnya, nyebutkan alasannya. Tapi kalau enggak nyebutkan alasan apa? Barang siapa seorang wanita apa? Nah, membikin marah suaminya, di malam tersebut belum ada maaf dari suaminya, tidur sampai pagi hari apa? Nah, kena laknat para malaikat. Bayangkan, kena laknat perempuan tersebut. Jadi harus apa? Harus benar-benar apa? Terkondisikan, jangan sampai bikin marah suaminya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Idza da'a ahadukum zaujatahu ila firasyih fa'abat. Atau semakna itu apabila salah seorang dari kalian mengajak istrinya untuk berhubungan tapi nolak istrinya dalam kondisi malam tersebut bermalam wa huwa ali ghadban, laki-lakinya suaminya marah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai pagi hari. Allahumma musta'an, ngeri barakallahu fiik. Berikutnya, talabul mar'at talaq min zawjiha li ghairi sababin syar'i. Seorang wanita minta cerai dari suaminya tanpa sebab yang syar'i, enggak boleh. Perceraian hukum asalnya enggak boleh kecuali ada alasan yang syar'i. Ini istrinya minta cerai. Kalau istri minta cerai namanya apa? Khulu'. Paham ya? Nah, khulu' itu tidak dibolehkan kalau tidak ada alasan syar'i. Alasan syar'i seperti apa contohnya? Suaminya enggak pernah ngasih nafkah, enggak pernah ngasih ma'isyah. Paham ya? Suaminya kalau kerja enggak pernah pulang ke rumah.
namanya. Nah, barakallahu fi, kalau gajian enggak pernah dikasih istrinya misalkan, itu berarti apa? Tidak ada tanggung jawab terhadap istri. Boleh istri mengajukan gugatan di situ. Karena apa? Karena sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, dia harus menyantuni, ngasih nafkah istrinya. Paham ya? Lahir dan juga batinnya, seperti itu. Tapi kalau tidak ada sebab syar'i enggak boleh. Paham ya? Tiba-tiba minta cerai. Kenapa? Karena melihat suaminya sudah tua. Wah, kayak enggak udah tua, pengen nyari yang lebih muda misalkan. Haram. Paham ya? Karena pernah terjadi. Kisah nyata dikisahkan ke anak. Kisahnya ada seorang ikhwah, enggak perlu sebutkan namanya, kisah aja. Dia udah tua dia. Kemudian istrinya minta cerai. Karena apa alasannya? Alasannya karena dia udah tua, pengen mencari suami lebih muda lagi, bayangkan. Nah, barakallahu fi. Kemudian setelah itu karena suami sudah menasihati berkali-kali tetap ngayal istrinya, udah diceraikan, udah. Dikelirkan sekalian. Kemudian istrinya ngomong, mantan istri mantrinya ngomong, "Demi Allah kan nanti kalau kamu bisa mendapatkan istri lebih muda dari aku, potong jariku," katanya. Kata apa? Perempuan tersebut. Ternyata ikhwah ini kan ahlus sunnah. Ngaji, semangat dia, dapat istri lebih muda. Masya Allah, akhirnya suatu ketika jalanlah suami istri ini. Ya jalan ketemu mantan istri tadi itu. Menagih mau dipotong tangannya tadi itu, potong jarinya tadi itu. Cuman gertakan aja, tapi kan keliru di situ. Alasannya apa? Anak nanya alasannya apa? Alasannya karena anak udah tua katanya. Allah musta'an, bukan alasan. Walaupun dia udah tua, kalau dia ngasih nafkah, ngasih ma'isyah, udah tanggung jawab sudah. Paham ya? Tapi cuma alasan udah tua, pengen mencari suami yang lebih muda, itu bukan alasan syar'i. Allahul musta'an, hindari. Nah, biasanya itu modalnya apa? Ya mungkin kan suka lihat internet, di medsos, kemudian bermodalkan apa? Modus-modus modal dusta. Ya udah terjadi seperti itu. Allahul musta'an, bermodalkan dusta dan itu. Yang terakhir, perhatikan baik-baik, ad-dihar. Dihar haram. An yaqula ar-rajulu li zaujatihi anti 'alayya ka dhahri ummi. Ini dihar namanya. Sudah terulang-ulang ini ya, jangan sampai antum masih enggak tahu dihar. Dihar itu adalah seorang laki-laki, seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Ya zaujati anti 'alayya ka dhahri ummi. Wahai istriku, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ini namanya dihar. Paham ya? Lah namanya ibu, haram enggak dinikahi ibu? Haram enggak? Haram, berarti seakan-akan dia sudah mengharamkan istrinya gitu loh. Nah, itu dihar namanya. Yuridu bidzalika tahrim, yang diinginkan dengan hal tersebut adalah tahrim pengharaman wa huwa muharramun bil kitab was sunnah wal ijma'. Maka yang seperti itu diharamkan dengan Al-Qur'an was sunnah dan ijma'. Haram ya? Haram. Dalilnya mana? Kisahnya. Walaupun kisahnya itu sebabnya waktu itu turunnya kepada siapa kemarin? Ubadah bin siapa? Aus bin Samit kepada istrinya. Siapa istrinya itu? Khawlah bintu Sa'labah. Sebabnya khusus, paham ya? Tapi lafadznya umum. Kaidahnya apa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan ukuran itu lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Walaupun waktu itu masalah dihar itu sebabnya karena ucapan siapa? Aus bin Samit kepada istrinya yaitu Khawlah bintu Sa'labah, khusus sebabnya, tapi lafadznya umum, masih berlaku sampai nanti. Paham ya? Kaidahnya apa tadi? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadikan patokan itu lafadznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.